I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Cahyono dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan proyek machine learning kami dengan judul Detect AI Generated Faces High Quality. Selanjutnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Pertama saya sendiri, Mas Agus Rakaliza Pratama. Selanjutnya saya Raden Najla Ramadhani. Selanjutnya saya Muhammad Rizaki Zaidan. Selanjutnya saya Ica Barisa Muda. Dan terakhir saya Melista Aulia. Oke, jadi latar belakang dari proyek kita di sini adalah karena di sini kita menemukan masalah utama. Jadi di sini kan sekarang kita banyak banget muncul wajah manusia buatan AI kan. Dan itu tuh terlihat sangat realistis. Nah, jadi itu mata manusia itu tuh sulit untuk membedakan wajah asli sama AI itu secara akurat. Nah, yang kedua itu kenapa urgensi ataupun masalah pada saat ini, karena untuk mencegah penyalahgunaan wajah palsu ataupun deepfake untuk penipuan identitas, terus juga untuk mengurangi penyebaran hoax dan profil palsu di media sosial. Nah, adapun pihak-pihak yang terdampak itu ada masyarakat umum, ada instansi digital, jadi korban penipuan akun profil sintetis dan juga platform media sosial dan sistem verifikasi keamanan. Oke, jadi selanjutnya aku menjelaskan tujuan proyek apa sih sebenarnya yang ingin kita capai. Nah, jadi kami ingin membangun model klasifikasi citra yang mampu membedakan wajah manusia asli dengan wajah manusia buatan kecerdasan buatan atau AI, yang dimana harus memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Lalu kita ingin menargetkan untuk sistem ini adalah sebagai model deep learning yang siap digunakan untuk sistem verifikasi otomatis atau alat bantu deteksi keaslian konten visual. Jadi nantinya bisa digunakan di dunia nyata. Jadi data yang kita gunakan di sini adalah dataset dari Kaggle. Jadi dengan judul data itu Detect AI Generated Face High Quality Dataset. Jadi di sini total datanya ada 3.203 gambar dan kelasnya itu ada AI versus real dan tipe datanya itu ada image PNG. Jadi di sini juga ada contoh gambar realnya yang abu-abu seperti ini adalah gambar real dan di sini adalah gambar yang buatan AI generated seperti itu. Nah, selanjutnya kami melakukan pra-pemrosesan data yang dimana kami membagi menjadi 3 bagian dataset. Yang pertama itu ada training data sebesar 70%, lalu ada validation data sebesar 15% dan juga testing data sebesar 15%. Nah, hal ini itu kami lakukan untuk menguji data training dan nantinya divalidasi data lalu diuji pada data testing. Nah, selanjutnya kami juga melakukan transformasi atau meresize gambar menjadi 224 kali 224 pixel dan melakukan rescaling pixel dengan rentan dari 0 sampai 1. Nah, agar hal ini itu dilakukan agar beban komputasi pada komputer itu tidak terlalu berat dan juga model CNN ini nantinya bisa belajar dengan lebih baik. Nah, selanjutnya di sini ada augmentasi data. Di sini kita menggunakan beberapa teknik. Yang pertama itu ada teknik random rotation sebesar 20 derajat dan kita melakukan pergeseran tinggi dan juga lebarnya. Lalu kita melakukan horizontal flip untuk memperkaya variasi data training dan juga mencegah overfitting. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada balancing class, yaitu kita menerapkan fungsi augmented class untuk menyamakan jumlah sampel antara gambar AI dan juga gambar real, sehingga modelnya ini tidak bias pada suatu kelas dan juga klasifikasinya nanti bisa lebih akurat pada model yang kita lakukan. Nah, selanjutnya di sini kami melakukan pemilihan model untuk sistem yang akan kami uji. Nah, di sini kami memilih model yaitu Custom Convolutional Neural Network atau CNN, yang dimana kami itu membangun arsitektur jaringan syaraf secara mandiri menggunakan beberapa library seperti TensorFlow dan juga Keras. Nah, arsitektur ini kami pilih karena
kami mengetahui bahwa CNN ini itu dapat menangkap fitur spasial pada detail-detail kecil seperti pori-pori kulit dan kehalusan render wajah pada AI. Nah, dengan arsitektur CNN ini, kami melakukan struktur dengan 8 layer yang teroptimasi dan model ini tuh mampu memberikan akurasi maksimal namun tetap ringan untuk proses deployment nanti. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam pengerjaan teknis dari proyek kami, yaitu arsitektur model CNN. Jadi di sini kami membangun arsitektur model CNN itu dengan model sequential dengan total parameternya itu 2,7 juta. Nah, jadi di sini pertama arsitektur itu membangun layer input untuk menerima gambar berukuran 224 x 224 pixel dengan 3 channel warna RGB. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan 4 blok konfi 2 dimensi dengan filter yang meningkat bertahap, yaitu 32, 64, 128 dan juga 256 filter untuk menangkap detail pola wajah dari level kasar hingga halus, karena seringkali di sini tuh wajah AI dan juga wajah real itu terletak pada detail tekstur yang sangat halus. Nah, selanjutnya di sini setiap blok diikuti oleh mask pooling 2 dimensi untuk mereduksi dimensi data agar proses trainingnya itu lebih efisien. Nah, selanjutnya di sini setelah fiturnya ini berhasil kita ekstraksi, di sini kita masuk ke tahap pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada flatten, itu untuk mengubah matriks fitur menjadi vektor 1 dimensi. Selanjutnya di sini ada dense layers untuk 4 lapisan saraf padat, yaitu 256, 128, 64 dan juga 8 neuron dengan aktivasi ReLU untuk mempelajari logika klasifikasi. Nah, selanjutnya di sini di layer terakhir di sini yaitu ada 1 unit neuron dengan fungsi aktivasi sigmoid untuk menentukan probabilitas hasil akhir antara AI versus real. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu hasil pelatihan model kami. Nah, setelah melalui proses pelatihan atau training dengan 50 epoch, model kami berhasil mendapatkan performa yang sangat luar biasa, yaitu mendapatkan akurasi setinggi 99%, precision 0,99, recall 0,99, dan effort score 0,99. Nah, di sini bisa dilihat juga pada confusion matrix. Di sini kan menunjukkan ada 99% akurasi. Nah, ini berasal dari 4 kesalahan klasifikasi yang ada, yaitu ada 1 data AI yang terdeteksi sebagai real face, dan kemudian ada 3 data real face yang terdeteksi sebagai wajah buatan AI. Nah, performa ini sabar lupa. Oke, sorry. Nah, namun angka ini tetap menunjukkan bahwa arsitektur CNN yang kami rancang itu memiliki performa yang sangat luar biasa karena sensitif terhadap perbedaan fitur antara wajah asli dan juga wajah AI generator. Oke, selanjutnya kita masuk ke visualisasi dan juga interpretasi. Di sini kita akan menjelaskan 3 hal utama. Yang pertama itu ada training history atau grafik riwayat pelatihan. Bisa dilihat di sini bahwa grafik menunjukkan peningkatan yang sangat pesat di awal dan mulai stabil di angka 99%. Setelah epoch ke-6, garis training yang berwarna biru dan juga validation yang berwarna merah terlihat saling berhimpitan, yang artinya model memiliki kemampuan generalisasi yang sangat kuat dan juga tidak mengalami overfitting. Lalu untuk bagian lossnya bisa dilihat juga bahwa nilai loss atau tingkat kesalahannya menurun secara konsisten dan menetap di angka yang sangat rendah, mendekati angka 0. Meskipun ada sedikit fluktuasi kecil, tapi trennya tetap menurun dan juga membuktikan bahwa proses optimasi berjalan dengan efektif. Lalu yang kedua ada confusion matrix. Nah, di sini interpretasi kesalahannya hanya terdapat satu data AI yang lolos sebagai real dan terdapat 3 data real atau data wajah manusia yang terdeteksi sebagai AI. Dan juga model ini sangat aman untuk deteksi wajah AI karena tingkat false negatifnya itu sangat rendah. Lalu selanjutnya ada live prediction atau pengujian sampel.
Nah, di sini hasil tes yaitu model yang diuji dengan gambar di luar dataset pelatihan. Jadi model yang kita gunakan itu sama sekali belum pernah digunakan oleh model sebelumnya. Lalu untuk kecepatannya, waktu inferensi mencapai 930 milisecond per step, yang dimana menunjukkan bahwa model itu sangat ringan untuk diimplementasikan secara real time. Lalu yang terakhir, model ini memberikan skor keyakinan yang sangat tinggi, yaitu 99,96% hingga 100%, baik untuk wajah asli maupun wajah buatan kecerdasan buatan atau AI. Kesimpulannya, model custom CNN berhasil menjawab permasalahan dengan akurasi mencapai 99,8%. Lalu, insight-nya, arsitektur CNN custom terbukti sangat efektif untuk mengenali pola tekstur pada wajah. Penggunaan teknik augmentasi data dan class balancing menjadi kunci utama dalam mencapai akurasi maksimal serta mencegah overfitting pada model. Selesai sudah presentasi dari kami. Untuk lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're